anak-anak, jumpa lagi bersama di minggu ini. Kalian dalam keadaan sehat kan? Tante juga dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih terus memelihara kita. Nah, hari ini kita akan bersyukur, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan bersaat teduh. Mari semuanya ambil sikap doa, kita akan bersatu. Tuhan memelihara kita setiap saat, maka kita juga harus bersyukur setiap saat. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari pun kita haruslah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Semuanya sikap doa, sikap hormat di hadapan Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami pagi yang cerah, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang boleh pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berikan kami sukacita yang daripada Tuhan, supaya ketika kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memuji dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini tetap bangkit berdiri ya.
Coba kalian lihat, tante bawa apa? Ada ranting. Rantingnya kering, ya. Ada buahnya tidak? Tidak ada buahnya. Kenapa? Karena dia tidak menempel pada pokoknya. Pokoknya adalah batang pohon yang mengakar ke dalam tanah, ya. Alkitab mengumpamakan kita seperti ranting pohon. Maka kita juga harus menempel pada pokok pohon. Pokok pohon itu siapa ya? Pokok pohonnya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Ya, kita adalah ranting-rantingnya. Kamu mau berbuah? Kamu harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Baik, gerakan ya. Seperti tumbuhan yang memerlukan air dan juga pupuk, ya. Kita juga memerlukan firman Tuhan untuk boleh bertumbuh dan berbuah. Kita perlu berdoa setiap hari, kita perlu baca kitab suci setiap hari. Kita akan naikkan pujian selanjutnya, tapi sebelumnya kalian boleh duduk terlebih dahulu, ya. Boleh duduk. Duduk ya. Kita akan naikkan pujian ini dengan semangat walaupun duduk, ya. Dengan pakai gerakan kita akan naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci,
Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Tuhan minta kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga diminta untuk percaya dan taat melakukan seluruh firman kita dengarkan. Ya, kita akan naikkan pujian Trust and Obey. Matanya, kita akan sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, seperti lagu yang sudah kami naikkan Tuhan, kami tidak hanya mau mendengar saja, tetapi kami juga mau taat, kami mau percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang sanggup untuk menuntun seluruh kehidupan kami dan membuat kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati guru sekolah minggu kami supaya apa yang disampaikan boleh berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Coba Alkitabnya disiapin, duduk yang manis. Oke, sudah ya. Tante punya tanaman nih ya. Tanaman apa ini? Ya betul, pohon mangga ya. Nah, yang sudah sekolah, Tante mau tanya lagi. Kalau pohon mangga perkembangbiakannya menggunakan apa? Biji ya. Biji ditanam lalu dia akan tumbuh menjadi pohon mangga ya, lalu berbuah. Nah, hari ini firman Tuhannya berkaitan dengan tanaman ya. Coba buka di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tentang apa ya? Coba lihat judulnya ya. Judulnya adalah apa? Perumpamaan tentang seorang penabur ya. Apa itu perumpamaan? Ya, perumpamaan itu gambaran ya atau pengandaian. Biasanya Alkitab ya menceritakan perumpamaan itu dari hal-hal yang sehari-hari kita lihat. Nah kali ini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya atau orang-orang yang mendengar saat itu menggunakan perumpamaan.
Dan perumpamaan yang Tuhan pakai saat itu adalah tentang seorang penabur. Kalau di Indonesia, penabur itu kita kenal dengan namanya petani, ya. Kerjaannya apa petani? Menanam padi dari benih ya, benih dulu. Nah, kalau kita baca Alkitab, ya Alkitab, kamu akan menemukan satu perbedaan cara menabur atau cara bertani ya dengan orang Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia bagaimana? Kalau orang Indonesia pertama adalah menyemai bibit padi ya, benih padinya, biji padinya disemai. Setelah cukup umur maka dia akan ditanam dengan tanah yang sudah dibajak ya, sudah digemburkan, sudah disuburkan gitu ya, baru dia tanam di sawah ya. Tapi berbeda dengan orang-orang Israel atau orang-orang Palestina di sana ya. Bagaimana cara menanam di sana? Ya, para petani atau penabur benih di Israel ini akan menabur benih di tanah yang belum dibajak dan menabur benihnya di ladangnya dengan cara maju ke depan sambil berjalan ya. Seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 ya. Suatu hari ada seorang petani menaburkan benih gandumnya supaya ia dapat menghasilkan hasil untuk dipanen. Petani ini menaburkan benih-benihnya, dia taburkan benihnya sambil berjalan ke tanah yang ia lalui. Ternyata benih-benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, di mana banyak sekali orang berlalu lalang melewati jalan itu. Dan apa yang terjadi? Benih itu terinjak orang lalu mati. Ya, tidak bisa bertumbuh karena di jalan ya banyak orang lewat ke sana. Bukan hanya orang lewat, tapi juga ada suka burung terbang. Lalu lihat benih itu dan memakan benih itu. Sehingga benih itu tidak jadi bertumbuh, tidak bisa bertumbuh karena dimakan sang burung, ya. Lalu sebagian benihnya jatuh juga ke tanah yang berbatu-batu. Ya, apa yang terjadi? Benih itu tumbuh sih, ya. Tapi karena tanahnya tipis, banyak batunya, maka ketika matahari terbit, benih itu segera layu. Tidak tumbuh lama dan ia segera mati karena enggak memiliki akar sehingga tidak menemukan air untuk dia bertumbuh, ya. Itu yang terjadi kepada benih-benih yang tumbuh, yang jatuh ke atas batu-batu, ya. Lalu sebagian lagi jatuh ke tanah yang bersemak duri, yang tajam-tajam, ya. Semak duri menjadi tanaman pengganggu bagi tanaman gandum ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Tanaman ini tumbuh, ya, tetapi semakin besar semakin kalah oleh semak duri yang menghimpit sehingga benih tadi akhirnya mati juga, nggak jadi tumbuh ya dengan baik. Lalu sebagian lagi tumbuh di tanah yang subur. Nah, apa yang terjadi? Benih ini tumbuh ya, tumbuh subur, tertanam, berakar dengan kuat dan berbuah sangat banyak. Karena dia tumbuh di tanah yang subur dan tanah yang baik sehingga petani itu bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah, panen yang bagus. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya, kalian harus dengar dan mengerti maksud dari perumpamaan ini. Karena siapa yang diberi anugerah untuk mengerti dan mendengar firman Tuhan, dia pasti akan percaya dengan firman Tuhan. Ya, tapi bagi yang nggak mau dengar, nggak mau percaya, ya dia juga tidak akan mengerti bagaimana bisa melakukan firman Tuhan. Nah, Tante, maksudnya apa sih firman Tuhan tentang seorang penabur ini? Ya, nah, benih yang tadi diceritakan di dalam perumpamaan itu, ya, ibaratnya atau digambarkan, dimaksudkan Tuhan itu sebagai firman Tuhan. Lalu tanah itu adalah hati, ya, hati kita sebagai manusia, ya. Tadi ada beberapa jenis macam tanah.
Ya betul, ada 4 macam tanah ya. Dan tante berharap kalian menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik gitu ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua anak, tidak semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Ada anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan sambil tiduran, apalagi online kayak gini gitu ya. Tante sih nggak lihat gitu ya. Semoga saja di GBT Holis tidak ada anak-anak yang seperti ini ya. Tapi ada anak-anak yang nggak suka dengar firman Tuhan, malah sibuk main HP ya, sibuk main gitu ya, mainan tangan, ngobrol gitu ya. YouTube-nya diantepin, nggak didengerin, disetel doang gitu ya. Kalau ditanya sama mama atau papa, tadi firman Tuhannya apa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Iya, karena nggak dengerin firman Tuhan, jadi nggak tahu ya. Sehingga anak-anak seperti ini pasti nggak akan percaya sama firman Tuhan. Firman Tuhannya udah dicuri sama iblis gitu ya. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, yang terinjak orang dan dimakan oleh burung. Gak ada yang didengar, gak ada yang bisa bertumbuh, gak ada yang bisa dilakukan ya, karena gak dengar firman Tuhan, gak tahu firman Tuhan ya. Ada juga yang dengar firman Tuhan ya, disetel YouTube-nya, didengerin firman Tuhannya gitu ya, yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya ya, ngerti apa perintahnya gitu ya, tapi gak mau melakukan ya. Misalnya firman Tuhan bilang gak boleh mencuri, tapi waktu ada hal yang membuat dia terdesak, misalnya, aduh ya ada ulangan, males belajar ya, PJJ ini toh ibu guru nggak lihat kalau aku mencontek, mama aku lagi kerja gitu ya, jadi aku daripada capek-capek belajar, udahlah besok lihat catatan aja. Yang penting aku bisa mengumpulkan tepat waktu ya, sehingga dia tahu loh kalau pencontek itu dosa ya, sama dengan mencuri, melanggar hukum Tuhan ya, tapi dia nggak tahan sama godaannya ini ya, imannya layu dan mati seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu gitu ya. Jadi hatinya imannya nggak ada gitu ya, nggak percaya, mati gitu ya, nggak bisa tumbuh gitu ya. Atau ada juga anak yang dengar firman Tuhan gitu ya, kalau ditanya lupa gitu ya. Kenapa? Ya lupa karena denger sih denger, tapi sambil mikir yang lain gitu ya. Habis ini aku mau ngelanjutin Mobile Legends-ku ya. Hari ini aku mau moba gitu ya, mabar gitu ya, mau main bareng sama yang lain gitu ya, main game bareng gitu ya. Atau hari ini aku mau nonton YouTube habis ini ya, atau habis ini aku mau nyetel TV, filmnya bagus hari Minggu ya. Habis ini mau bikin TikTok ya, habis ini aku mau main Lego, mau main boneka gitu ya. Udah dibayangin mainan-mainan yang lain. Channel apa yang mau dibuka ya, apa yang mau dikerjakan. Hatinya gak fokus sama Tuhan, hatinya gak ada, hatinya gak punya tempat untuk Tuhan Yesus, gak punya tempat untuk firman Tuhan, malah lebih memberi ruang untuk hal-hal yang lain ya, hobinya, kesenangannya gitu ya, itu yang diutamakan. Lalu tumbuh sebentar, lalu mati ya, seperti yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri ya. Nah, lalu anak-anak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya? Seperti firman benih yang jatuh ke tanah yang subur, yaitu anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, duduk dengan baik, tidak sambil main, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil main HP ya, tidak sambil memikirkan hal-hal yang lain, enggak sambil memikirkan channel apa yang mau kubuka, film apa yang mau ku tonton, game apa yang mau aku lanjutin gitu ya. Tetapi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya, dengan sukacita, karena anak-anak mengasihi sang firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus mau tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur
ya, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan diberitakan, kamu akan terima dengan baik. Firman itu tertanam, berakar, ya. Kalau udah berakar, akar itu bisa mencari air. Air itu membantu untuk pertumbuhan, ya, sehingga benih yang tadi ditanam di tanah hati yang subur akan bertumbuh, berakar dengan kuat, ya, dan akan berbuah, ya, menghasilkan buah. Ya, Tuhan mau agar kita menjadi tanah hati yang subur. Firman Tuhan yang kita dengar itu bertumbuh, ya, kita ngerti, kita dengar, kita ngerti, dan kita punya kemauan untuk melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Ya, karena kita mengasihi Sang Firman Tuhan Yesus, sehingga kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kalian bertumbuh, berbuah, ya, dan apa yang kalian kerjakan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalian membuka hati kalian menjadi tanah hati yang subur. Nah, untuk terus membantu kita mengingatkan akan firman Tuhan, kita bisa simpan setiap firman Tuhan yang kita dengar di dalam hati kita. Lalu kita mencoba, berusaha lakukan satu persatu. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11. Coba kita buka dan baca bersama-sama ya. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-11 ya. Mazmur pasal 119 ayat ke-11. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, ya. Kita menyimpan setiap firman Tuhan dan kita punya kemauan, kerinduan untuk melakukan firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar ketika kami mendengar firman Tuhan, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami baca, itu bisa bertumbuh, berakar, ya, sehingga kami bisa berbuah lebat dan hidup kami menjadi berkat, membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Sang Firman Yesus Kristus dalam hidup kami, dan hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu yang seringkali mendengarkan firman Tuhan dengan tidak baik. Kami hanya asal mendengar, kami kadang-kadang melakukan aktivitas yang lain saat mendengarkan firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berjanji untuk esok-esok hari kami tidak mau melakukan hal yang sama lagi, tapi kami mau menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, yang mengerti, memahami firman Tuhan dan mempunyai kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu terus tersimpan dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya setiap hari, setiap waktu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitas minggu ini ya, nanti kalian membuat seperti contoh ya, membuat gambar boleh, kalian gambar ya, pohon ada kelopak bunga dan kelopak-kelopaknya gitu ya. Kita mau membuat satu seperti komitmen, satu janji ya, untuk kita bisa bertumbuh ya di dalam firman Tuhan ya. Kalian boleh gambar atau kalian pakai seperti contohnya, tante pakai kertas-kertas ya, pakai kertas-kertas bisa kertas warna, kertas asturo, kertas lipat ya, yang kalian punya gitu ya. Lalu kalian gambar bentuk-bentuk, lalu kalian tuliskan ya kerinduan-kerinduan kalian untuk bisa bertumbuh. Misalnya ya, kalian ingin bertumbuh mematuhi perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan, atau kalian ingin bertumbuh menjadi anak yang baik hati, ingin bertumbuh di dalam pembacaan Alkitab setiap hari ya, mungkin selama ini bolong-bolong, kalian pengen bertumbuh setiap hari rajin baca Alkitab, atau kalian ingin bertumbuh mengasihi Tuhan lebih dari apapun ya, lebih daripada mainan kalian, game kalian gitu ya, HP kalian gitu ya, atau mau bertumbuh di dalam doa ya, mau doanya mau rajin
ya, atau bertumbuh untuk taat sama mama papa, lebih taat sama mama papa, atau bertumbuh untuk lebih menjadi anak yang suka menolong orang lain atau yang lainnya ya. Tuliskan setiap kerinduan kalian untuk bertumbuh ya. Contoh-contoh yang lain kalian bisa tuliskan ya menurut kalian sendiri ya. Nanti kalian gambar boleh, bikin aktivitas itu boleh nih di foto, bikin yang agak besar ya sehingga bisa kelihatan di foto sama kalian agak besaran supaya bisa kelihatan. Bagi anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, boleh mama papanya yang bantuin, yang buatin ya. Harapan mama papanya agar anak ini bertumbuh dalam hal apa? Ya, jadi anak-anak yang masih kecil-kecil, yang papa mamanya anaknya belum bisa baca, belum bisa nulis, ya bisa dilihat ya perkembangan anaknya, dia masih belum bisa hal apa. Nah itu tuliskan di situ sebagai sebuah doa dan harapan para orang tua bagi anak-anak ini terus bertumbuh di dalam kebenaran ya, untuk bertumbuh semakin mengasihi Tuhan, semakin taati Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jelas? Kalau sudah sampai Jumat minggu depan tante tunggu tugasnya ya, dikirim ke HP tante atau ke guru kalian ya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kamu sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang perumpamaan penabur ya. Firman Tuhan sudah ditaburkan, tapi bukan berarti firman Tuhan berhenti ya. Firman yang sudah ditaburkan harus terus bertumbuh. Dan untuk tumbuh harus terus kasih air dan makanan. Air dan makanannya adalah firman Tuhan ya. Dan untuk berbuah kamu harus belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berikut ini adalah daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. Memuji Tuhan tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja loh. Kita juga bisa memuji nama Tuhan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kalian tadi sudah memuji nama Tuhan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ada lagi lagu yang harus kita pelajari ya. Lagunya dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah Happiness is the Lord. Lagu ini menceritakan bagaimana sukacita yang besar akan kita rasakan ketika seluruh perilaku kita diubahkan menjadi seturut dengan kehendak Allah ya. Sukacita hanya ada di dalam Kristus. Yuk kita pelajari lagu berikutnya. Baca Alkitabnya sudah ya, memuji nama Tuhannya sudah. Jangan ketinggalan, satu lagi, berdoa ya. Jangan lupa bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Jangan lupa berterima kasih untuk firman yang terus ditaburkan. Doakan orang tua kamu, guru-guru kamu, teman-teman kamu, dan berdoa juga ya, supaya kamu semakin giat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.